Ya, selamat malam pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube kita di kediaman Bapak Kun Prastowo SE. Beliau juga termasuk mantan aktivis pers mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan beliau juga telah menggeluti penulisan cerita rakyat sejak tahun 2017 yang memulai atau nudah cerita rakyat dari Kecamatan Slogohimo. Dan di sini kita juga bersama dengan Bapak Kun Prastowo. Kita akan berbincang-bincang mungkin tentang sejarah kenapa kok Bapak Kun Prastowo itu bisa menggeluti dunia cerita rakyat. Selamat malam. Selamat malam. Pak, ini mungkin bisa sedikit diceritakan ya Pak, mungkin sejarah Bapak ini mungkin kenapa bisa menggeluti di dunia cerita ini Pak, cerita rakyat ini. Kalau dibilang sejarah, sebenarnya ini perjalanan. Setelah dulu sempat aktif di pers mahasiswa, saya lebih fokus pada penulisan cerita rakyat, karena kita tahu dunia literasi kita sangat minim, masih kurang banyak cerita-cerita yang bahan bacaan untuk masyarakat khususnya, apalagi di era digital sekarang. Banyak sekali kesempatan bagi kita untuk menulis. Tadi dengan menyampaikan dudah cerita rakyat tadi, kebetulan di kecamatan saya, khususnya di Kabupaten Wonogiri juga banyak sekali bertebaran cerita rakyat yang mungkin bisa kita dudah, kemudian saya rangkum, saya buat cerita. Hingga saat ini sudah cukup ada beberapa buku yang sudah saya produksi. Ini salah satu contoh, ya, salah satu contohnya ini adalah Watusomo. Ya, Watusomo ini cerita rakyat di Kecamatan Slogohimo. Ini ada 4 cerita rakyat di dalamnya. Satu tentang perjalanan cerita di sana, ada desa Sokoboyo, kemudian desa Pandan. Di contoh buku saya ini itu buku cerita rakyat yang sudah saya produksi bersama Triton Publisher. Di sini ada 4 cerita rakyat. Pertama desa Sokoboyo, kemudian desa Pandan, kemudian Jati Cempurung atau jati yang menjadi jati fenomenal di Kecamatan Slogohimo di Alas Donoloyo itu disinyalir menjadi Soko Guru Masjid Agung Demak. Wilujeng siang, wilujeng pepanggihan kalian paguyuban rasa sejati ingkang pidalem wonten ing Dukuh Namingan RT 3 RW sekawan Desa Weru kagem margya wontenipun wulan Ramadan, wulan ingkang kaping 1440 Hijriah. Saking paguyuban rasa sejati ngaturaken panuwun pamugi-mugi sedaya warga kula sae menika warga Desa Weru ingkang wonten perantauan punapa dene ingkang wonten dalem tansah enget dhateng wulan poso utawi siam menika supados kadamel kanthi raos sabar tawakal sehingga saged nglajengaken ngibadahipun. Saking menika sedaya tumuju dhateng keplasipun raos dados ingkang bigegulang sedaya dhateng raos kula bilih mekaten. Ingkang pungkasan namung saged ngaturaken panuwun. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Ngadimin, Ketua Gerbang Budaya Nusantara Sanggar Seni Jagat di Sukoharjo. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cerita terakhirnya ya Watusomo. Kemudian untuk cerita-cerita yang lain, buku yang lain itu ada beberapa buku yang sudah saya siapkan. Di antaranya adalah berjudul
Umbul Nogo. Umbul Nogo ini cerita di Desa Karanglor, Kecamatan Manyarat, Kabupaten Wonogiri. Itu salah satu ceritanya. Kemudian ada cerita lainnya, ada 2 lagi, yaitu Desa Made, Kecamatan Slogoimo, dan Desa Tunggur, Kecamatan Slogoimo. Kemudian buku yang ketiga itu berjudul, kita siapkan, Sendang Rau. Sendang Rau ini menceritakan sebuah sendang di Desa Randusari, Kecamatan Slogoimo. Kemudian ada juga Desa Setren, kemudian Desa Waru dan Kelurahan Bulusari. Itu untuk di buku Sendang Rau. Kemudian buku terakhir yang saya siapkan untuk cerita rakyat yaitu berjudul Sampar Mego. Sampar Mego ini cerita untuk desa Kelurahan Karang, Kecamatan Slogoimo. Kemudian ada juga Desa Slogoimo, kemudian Desa Nggunan. Desa Nggunan ini 2 cerita. Ya, itu buku yang sedang tentang cerita rakyat yang saya siapkan. Kemudian ada juga, ini saya bersama Mas Parpal Purwanto, itu sedang menyiapkan sebuah trilogi buku berjudul Tembang Tanah Pusaka. Tembang Tanah Pusaka ini 3 judul. Yang judul pertama yaitu Ringin Pamrih. Kemudian yang kedua berjudul Bedah Kartosuro. Yang ketiga berjudul Ngambar Ketawang. Trilogi ini, buku 3 ini menceritakan tentang perjalanan berlatar belakang Keraton Surakarta waktu itu pada saat panjenenganipun PB kedua. Khususnya yang saya jadikan latar belakang adalah Pangeran Mangkubumi, seorang tus Keraton Surakarta yang kemudian mendirikan Keraton Yogyakarta. Palian negari antara Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Ini buku dari teman-teman komunitas sastra Girika Wedar. Ini tentang kumpulan cerita cekak. Ini pakai juga bahasa Jawa, jadi untuk mengurusi budaya Jawa. Jadi itu, keguritan merupakan ekspresi jiwa kita untuk mengungkapkan berbagai hal berkaitan dengan kehidupan, baik ya mungkin rasa senang, rasa sedih, rasa suka, rasa marah, dan lain sebagainya. Begitu ya, seperti itu. Ini mungkin ada yang mau Bapak sampaikan untuk para pemirsa khususnya tentang budaya mungkin, Pak? Ya, kepada teman-teman ini saya siapkan sebuah keguritan tentang Keraton Surakarta, kondisi yang ada aktual saat ini dengan judul Sandya Kala. Silahkan menikmati. Sandya Kala, geguritan dening Gunung Prasto. Katur para Gusti kang nembe lenggah jikan ana cepuri, kang nembe sila tumpang ana Baluwarti, kang nembe ndederawe ana manguntur tangkil. Doro kentungan titir mrepeki kutha Solo, asung tengara tintring. Kraton Surakarta wus koncatan jiwa. Jiwa Nalendra, jiwa satriya, jiwa sentana, uga jiwa kawula. Tapis
ripis tanpa terbis kang sibo amung gedhoan angkara watak wengis Kraton Surakarta duduran nanggono kaya Tegal Kuru dudu palagan kanggo adu prapogan dudu sasana kanggo ngladrak buron wana kratonku kanggo jag-jagan Banaspati tetekan engklek-engklek balung atanda kuwasa wis loncat budaya wis gumlewang katlikung pedhut kesampar dahuru kalagan drubeksa mecaki sandyakala rebut balung tanpa isi milik nggendong lali nora eling Purwoduksina ilang sakabehe Prabowo manuk gagak kekarang ing alun-alun ngluru dununge guyub rukun mencok pinggir pang wit ringin kurung gawe para kawula bingung